Oke, selamat pagi sahabat Kompot ya, dimanapun Anda berada. Di episode pertama ini kita akan bahas podcast pagi hari ini adalah sejarah dan perkembangan teknik komputer di sini. Ya, di balik layar di sini nanti akan ada kisah-kisah inspiratif mengenai tentang teknik komputer. Pagi ini kita tidak sendirian, kita akan mendatangkan narasumber, yaitu dosen senior kita. Kita langsung sapa saja. Selamat pagi Pak Umam. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak Umam? Sehat Pak Teguh, alhamdulillah. Kami panggil di sini sebagai narasumber karena saya melihat Pak Umam adalah dosen komputer senior di sini ya. Walaupun usianya lebih tua saya, cuma pasti, di 2002 itu Pak Umam itu sudah masuk di kampus ini, terutama di prodi komputer ini. Nah, langsung saja kita bincang-bincang santai ya, tapi nanti juga biar bisa menginspirasi calon mahasiswa yang mau masuk ke prodi teknik komputer ini. Jadi kita perlu tahu apa sih sebenarnya teknik komputer apa. Yang pertama yang saya akan tanyakan adalah latar belakang Pak Umam tentang berdirinya D3 Teknik Komputer ini Pak Umam. Silakan Pak Umam. Baik, terima kasih Pak Teguh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Sesuai yang tadi sudah disampaikan Pak Teguh, kebetulan saya berada di timeline sejak awal prodi teknik komputer ini berdiri. Ya. Awal berdiri sekitar tahun 2002, walaupun prosesnya sebenarnya dari tahun 2001. Cuman kita dapat legal formal untuk izin operasionalnya itu di 2002, tepatnya bulan Juli, tanggalnya kalau nggak salah tanggal 8. Jadi awal mula berdiri itu memang di tahun berapa ya? Langsung sudah ada teknik komputer atau prodi lain dulu baru ada teknik komputer? Baik, karena awal mulai pertama mendirikan itu jadi legal formalnya sekalian Pak Teguh. Jadi satu izin itu sekaligus untuk sebagai legal operasional untuk waktu itu 6 prodi yang sekaligus diusulkan di saat pendirian. Ya, kita tahu tahun 2002 tentunya jurusan tersebut kan belum banyak peminat ya. Betul. Jadi kan mungkin laboratoriumnya juga masih sedikit ya. Yeah. Apa sih yang dulu melatar belakangi kenapa harus dibuat prodi D3 komputer ini? Jadi begini Pak Teguh, mungkin saya agak melebar sedikit. Jadi Politeknik Harapan Bersama waktu itu ya, dengan program studi D3 Teknik Komputer. Awalnya namanya bukan Teknik Komputer Pak Teguh. Jadi dulu awal include dengan izin operasional perguruan tingginya itu waktu itu namanya ilmu komputer. Oh, ilmu komputer ya. Biar masyarakat itu tahu tuh apa sih yang ada di Politeknik dulu itu. Ya, jadi bentuk Politeknik pada masa itu ya tahun 2002 masih sangat awam. Jadi masyarakat belum tahu banyak. Agak butuh effort yang lebih juga untuk mengenalkan kepada masyarakat bentuk Politeknik pada waktu itu. Ya. Tapi simpelnya ya pelan-pelan masyarakat mulai mengenal karena kita menganalogikan dengan sekolah. Jadi ada sekolah SMA, ada sekolah SMK. Jadi kita lebih ke vokasinya waktu itu. Ya, dulu kan kalau dilihat tahun 2002 ya, tentunya sudah punya visi dulunya ya. Kenapa? Yang mau saya tahu tuh, yang mau saya gali itu dari tahun 2002 sampai tahun 2025 ini kan perkembangannya begitu pesat. Nah dulu apa sih dalam benak si pendiri itu, kenapa sih mau mendirikan D3 Teknik Komputer ini? Teknik komputer khususnya di Kota Tegal pada masa itu ya masih sangat sedikit ya, bisa dibilang saya sebut saja ada waktu itu hanya satu. Itu pun kan bentuknya sebuah perguruan tinggi akademi. Nah, kita coba masuk di
segmen lain yaitu vokasinya, Pak Teguh. Oke, vokasi ya, langsung Ya. masuk ke situ ya. Jadi memang dari dulu sudah punya visi misi ya. Jadi dulu kan komputernya bisa katakan jadul ya. Kayak dulu saya kuliah kan komputernya masih komputer besar-besar ya. Nah, tentunya para pendiri itu kan sudah punya visi ke depan. Di tahun 2000 sampai sekarang ini kan masih tetap eksis lah D3 Teknik Komputer. Nah, pendirinya itu dulu siapa sih dari tokoh-tokoh yang dibalik suksesnya D3 Teknik Komputer ini? Pendiri D3 Komputer pada masa itu seorang vokasional juga, ya. Beliau asli Semarang, tapi sudah lama mendedikasikan kegiatan pendidikan beliau di Tegal. Ya, kemudian beliau juga tidak jauh dari lingkup kevokasiannya, ya, yang mencoba merambah ke Tegal, kemudian memiliki ide untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi vokasi yang ada di dalamnya juga termasuk komputer dengan format vokasi. Oke. Di mana kita tahu vokasi itu lebih banyak ke praktikumnya ketimbang teorinya. Itu mungkin yang awal membedakan antara teknik komputer vokasi dengan perguruan tinggi komputer yang lain yang ada pada masa itu. Oke. Waktu pertama kali didirikan, respon dari masyarakat bagaimana? Saya kan melihat juga tahun 2002 sepi dari peminat ya. Ya. Langkahnya apa sih? Kenapa langsung bisa dapat mahasiswa gitu loh? Awal memang tantangannya luar biasa Pak Teguh, karena ya selain bentuknya sebuah perguruan tinggi vokasi yang masyarakat belum begitu banyak mengenal, ya. Yang kedua, komputer pada masa itu memang masih dianggap mungkin sesuatu yang mahal mungkin ya. Jadi orang punya komputer pada tahun itu bisa jadi orang yang kelasnya menengah ke atas. Cuman kita coba mengemas teknik komputer yang kita sajikan di sebuah program studi ini, sebuah konsep di mana pembelajarannya itu lebih ke menerapkan prakteknya langsung, lebih banyak ke praktikumnya ketimbang teorinya. Kita berusaha menggandeng kalangan sekolah, ya, lebih spesifik ke SMK. Kita menjalin kerjasama dengan SMK supaya bisa lanjut ke jenjang lebih tinggi di teknik komputer, khususnya itu di Politeknik waktu itu. Ya, kalau saya lihat dari tahun 2002 ya, pertama kali berdiri, itu cepat sekali Politek itu mendapatkan jumlah mahasiswa. Kalau saya dengar tuh waktu pas zamannya Jardiknas ya. Betul. Itu di tahun berapa ya? Tahun mulai rame dikenal Politeknik. 2006 ya. Ya. Jadi Jardiknas itu tadinya memang program pemerintah atau memang yang mengadakan dari Politeknik yang kemarin dulu 6 kelas ya, dapat 6 kelas ya. Betul. Jadi memang dari pemerintah ya, memang ya. Jadi awal berdiri sampai saat ini saya lihat perkembangannya begitu pesat. Saya melihat prospek dari D3 Teknik Komputer itu sampai dapat beberapa kelas. Bisa diceritakan mulai pertama tuh berapa kelas sampai sekarang perkembangannya begitu pesat. Silakan Bapak Humam. Santai aja sambil diminum Pak Humam. Oh iya, terima kasih. Jadi awal 2006 ya, jadi ada suatu program dari Kementerian Pendidikan Nasional membentuk suatu jejaring namanya Jardiknas, Jaringan Pendidikan Nasional. Di situ ada program khusus pemagangan, Pak Teguh. Nah, kualifikasinya untuk sebagai provider waktu itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan diploma 3 komputer, bisa teknik komputer atau yang satu rumpun, kemudian memiliki legal yang sah waktu itu, akreditasinya sudah ada, sudah legal, dan kita salah satu dari perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi itu.
Ya, selain ya pastinya fasilitas yang ada di dalamnya. Ya. Dan alhamdulillah pada waktu itu 2006 kita mendapatkan kepercayaan menjadi salah satu perguruan tinggi provider untuk program teknik komputer jaringan itu. Oke, baik. Ya, itu Ya apa lumayan waktu itu mahasiswanya cukup banyak karena program itu semacam beasiswa gratis full ya gratisnya ya. Tapi memang punya spesifikasi khusus, mahasiswanya itu nanti akan ditempatkan di sekolah-sekolah untuk mengelola dapodik waktu itu. Dapodik ya. Ya, jadi memang dulu seleksinya juga cukup ketat. Selain kita juga ada kuota juga, teman kuotanya cukup banyak pada waktu itu sampai 250 kalau tidak salah. Nah, itu yang menjadi awal mendongkrak D3 Teknik Komputer itu mulai naik di masyarakat Tegal dan sekitarnya, kemudian juga menjadikan suatu feedback yang baik karena kepercayaan dari pusat tadi sebagai provider oleh kementerian. Baik, terima kasih. Itulah informasi ya dari Jardiknas. Memang kalau saya kan masuk di 2004 ya masih. Kita juga tahu labnya seperti itu. Kurikulumnya tadi Pak Umar mengatakan dulu ilmu komputer. Nah, terus masuk Jardiknas arahnya kan ke TKJ. Betul. Nah, perkembangan ke TKJ sampai sekarang ini kan kita di prodi komputer sudah rubah nih. Arahnya ke hardware ya mungkin ya sekarang ini ya. Itu kenapa ada perubahan-perubahan seperti itu Pak Umar? Yang pertama awalnya kita namanya ilmu komputer, kemudian berubah menjadi teknik komputer karena waktu itu ada semacam nomenklatur ya atau perubahan pengkodean dan penamaan program studi Pak. Jadi ilmu komputer itu sekarang menjadi nama fakultas atau rumpun ilmu. Adapun kita masuknya setelah sinkronisasi kodifikasi terhadap nomenklatur itu masuknya ke teknik komputer. Ya, teknik komputer luas ya Pak Teguh, bisa kemana-mana, ya, bisa ke hardware, ya. Dan yang sekarang kita bisa juga masuk ke IoT dan di dalamnya juga ada robotik juga. Ya karena kefleksibelan dari teknik komputer ini Pak Teguh, jadi kita bisa menjangkau ke beberapa konsentrasi yang mungkin bisa dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Nah, tahun 2002 sampai saat ini kan Pak Umar tentunya berkecimpung nih di penguatan di kurikulum nih. Ini yang kemarin lulusan awal itu tentunya sekarang sudah banyak bekerja ya di instansi atau di industri. Ada nggak sih yang jadi PNS seperti itu? Banyak Pak Teguh. Banyak yang ya? saya tahu bahkan ada yang sampai ASN di tingkat kementerian juga ada kita. Ya. Terus di pemerintah daerah itu juga banyak alumni kita yang ternyata PNS ya. Nah itu kan alumni yang sudah bekerja itu kan itu berperan nggak sih untuk perkembangan prodi teknik komputer itu? Mereka tuh diharapkan bisa melakukan apa untuk menjaga alma mater biar tambah rame nih prodi teknik komputer. Seperti yang dulu yang ASN di kementerian Mas Rima Mustafa Atmo, sampai sekarang kan masih berhubungan ya. Betul. Kerja alumni saat ini membantu prodi teknik komputer itu sejauh mana? Ya pastinya terbukti ya Pak Teguh bahwa alumni kita itu memang qualified ya, mampu bersaing ya, dan kualitasnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Ya terbukti mereka itu masuknya juga kan nggak gampang ya kan, bersaing secara nasional tapi tetap bisa masuk. Nah itu yang menjadi bukti bahwa alumni kita itu memang ya bisa diterima di mana saja. Oke, jadi pemirsa ya, jadi bisa lihat nanti arahnya kemana sih teknik komputer ini. Dari awal 2002 sampai saat ini itu sudah banyak yang jadi langsung bekerja sebagai karyawan swasta maupun ke ASN ya. Jadi nanti jangan ada keraguan
kenapa sih harus milih teknik komputer? Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi dengan Bapak Umam ya. Jadi perkembangan komputer saat ini, kenapa sih memang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan, Pak Umam? Praktis sekarang hampir semua bidang ya, terkhusus di industri dan lain sebagainya kan sudah yang namanya komputer itu sudah mulai mendominasi Pak Teguh. Ya. Kalangan masyarakat luas itu hampir semuanya sudah menjadi tuntutan untuk bisa menguasai teknologi komputer. Ya, jadi memang prodi komputer, khususnya teknik komputer itu tidak bakal tergilas oleh waktu lah ya. Jadi lulusan ini banyak dibutuhkan oleh berbagai macam industri dan perusahaan-perusahaan swasta ya. Oke, ada satu lagi yang memang perlu saya tanyakan, ini adalah seiring dari perkembangan prodi komputer, untuk kedepannya yang sekarang ini sudah banyak istilah-istilah AI ya. Betul. Nah, prodi komputer dalam menyikapi ini bagaimana tentang perkembangan AI saat ini? AI sendiri kan berawal dari teknologi komputer sendiri Pak Teguh. Gitu ya. Ya. Selebihnya lebih ke bagaimana kita mengoptimalkan. Jadi komputer itu sudah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia ya, bisa dibilang sampai saat ini. Segala sesuatunya sekarang apa-apa sudah menggunakan komputer. Praktis kalau kita tidak bisa menguasai teknologi komputer ya pastinya akan tertinggal. Nah itu bagus. Berarti kan tadi komputer memang sangat dibutuhkan ya pemirsa. Jadi jangan ragu kalau mau memilih perguruan tinggi. Nah, tapi di sini dengan banyaknya perguruan tinggi ini Pak Umam, kenapa sih D3 teknik komputer harus dipilih? Bedanya apa sih D3 dengan S1? Baik, kita ngambil di rekrutmen untuk ASN ya atau PNS ya mungkin. Karena kadang kan hype-nya yang paling sering itu kadang kuliah selesai pengen jadi PNS yang kelihatannya menjanjikan ya, mungkin karena ada pensiunnya dan sebagainya ya. Sependek yang saya tahu referensinya formasi untuk D3 komputer itu masih lebih banyak pada dibandingkan dibandingkan yang S1 atau D4 gitu. Itu dari rekrutmen ASN atau PNS ya. Terus di dunia industri, di perusahaan-perusahaan juga begitu. Jadi lebih memilih lulusan D3 ketimbang S1. Karena ketika mereka bekerja, apalagi D3-nya vokasi, itu akan lebih bisa diandalkan. Ya, sebelum lanjut, biar nanti pemirsa tahu, vokasi itu apa sih Pak Umam? Apakah sama dengan yang S1, banyak teori atau banyak prakteknya nih? Ya, pemirsa itu tahu bahwa vokasi itu adalah seperti ini. Gitu. Vokasi sebuah bentuk pendidikan. Ya, sebenarnya ada level vokasi di sekolah ya. Mungkin teman-teman mendengar ada SMK, sekolah menengah kejuruan, itu juga sebenarnya vokasi. Nah, kita satu grade di atas sekolah, jadi perguruan tinggi. Prinsipnya masih melanjutkan sih seperti konsep vokasi yang ada di sekolah SMK. Ya, hanya saja yang membedakan pastinya akan lebih fokus untuk pembelajaran teknologinya. Dan yang membedakan dengan yang non vokasi adalah dari persentase pemberian materi saat di perkuliahan Pak Teguh. Kalau vokasi itu 70% praktek dan 30%-nya teori. Sementara yang non vokasi di kisaran 40 praktek, 60 teori. Jadi lebih banyak teorinya. Ya, kalau vokasi kebalik, ya, lebih banyak di praktek. Jadi teman-teman yang belajar di vokasi itu akan lebih banyak beraktivitas belajarnya di laboratorium, di lapangan, seperti itu. Jadi dengan kata lain, kalau kuliah di D3 itu lebih cepat kerja ya, karena memang sudah punya terapannya, sudah punya prakteknya, sudah pasti dikuasai ya. Cuma tinggal nanti ke depannya mereka mau
tingkat lanjut ke S1 tetap masih bisa ya. Tinggal melanjutkan saja. Oke, mungkin pagi hari ini podcast perdana cukup ya, sampai sekian. Terima kasih Pak Umam atas Sama-sama, kehadirannya. Jangan bosan nanti kalau kami panggil lagi. Siap. Di podcast Komputer Podcast, kita pakai nama Kompot. Oke, terima kasih atas kerjasamanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu. Terima kasih Pak Teguh. Wetangin demikian.